Ngopi dulu di Coffee Mate. Baik, kali ini Master akan membahas soal-soal TKA Matematika tingkat SMP atau MTS. Ayo merapat untuk belajar kepada orang yang tepat. Soal ini diambil dari website Pusmendik. Ini sesuai dengan kisi-kisi TKA tingkat SMP atau MTS. Baik, tidak lama-lama, langsung saja. Soal nomor 1. Oke. Ani membeli 2 pulpen dan 2 pensil di sebuah toko alat tulis. Harga satuan pulpen adalah Rp12.000 dan harga satuan pensil adalah Rp8.000. Kebetulan toko tersebut sedang memberikan promo hemat berempat dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap pembelian 4 barang boleh campur akan mendapat potongan harga sebesar harga satu barang termurah yang dibeli. Berapa total harga yang harus dibayar Ani dari semua barang yang dibeli? Oke, baik, ini soal sangat mudah ya. Ini soal terkait masalah SPLDV. Jadi di sini jelas Ani membeli 2 pulpen dan 2 pensil. Oke. Nah, harga satu pulpen itu 12.000. Misalkan ya di sini misal X itu sama dengan pulpen. Nah, lalu Y itu sama dengan pensil. Oke. Nah, berarti di situ 2 pulpen dan 2 pensil. Nah, artinya di situ 2X ya, lalu ditambah 2Y. Oke. Nah, ini sudah diketahui bahwa X itu sama dengan 12.000. Nah, sudah ada. Lalu satu pensilnya itu atau Y itu sama dengan 8.000. Nah, tinggal dimasukkan ke sini, berarti 2 ya, ini substitusi, X-nya itu 12.000, berarti 2 dikali 12.000 lalu ditambah 2 dikali 8.000. Oke, ini sama dengan ingat di situ ternyata ada potongan harga ya, itu barang termurah. Nah, antara 12.000 dengan 8.000 itu yang termurah 8.000. Berarti kita dapat potongan 8.000. Nah, oke, langsung saja 2 kali 12.000 itu 24.000. Oke, ditambah 2 kali 8.000 berarti 16.000. Lalu dikurangi 8.000. Nah, berarti 24.000 ditambah 16.000 itu 40.000 dikurangi 8.000 jadi sama dengan 32.000. Nah, maka mana jawabannya yang nih 32.000, berarti yang pertama. Nah, oke, selanjutnya itu soal nomor 2. Sebuah toko menjual 1 kg beras seharga Rp12.750. Jika seseorang membeli 19,6 kg untuk jenis beras yang sama, berapa perkiraan total harga yang mungkin? Pilih semua jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, oke. Ini sebenarnya soal terkait perbandingan senilai, atau logikanya gini. 1 kg itu 12.750. Nah, berapa kalau misalkan kita beli 19,6 kg? Artinya, ini tinggal dikalikan aja. Berarti 19,6 dikali 12.750. Oke, kita langsung aja otret ya. 12.750. Oke, dikali 19,6. Nah, baik, kita langsung saja kita kalikan. 0 kali 6, 0.
5 kali 6 30. 7 kali 6 42. Ingat ada sisa 42 tambah 3 berarti 45. 4 ya, coret. 2 kali 6 12 tambah 4 itu 16, sisa 1. 1 kali 6 tambah 1 jadi 7. Sekarang ini 0 kali 9 0, 5 kali 9 45, sisa 4. 7 kali 9 berapa? 7 kali 9 63. 63 tambah 4 berarti 67, sisa 6. 2 kali 9 18 tambah 6 24, 4 sisa 2. Lalu 1 kali 9 9 tambah 2 11. Nah, selanjutnya yang ini 0 kali 1 ya 0, 5 kali 1 5, 7 kali 1 7, 2 kali 1 2, 1 kali 1 1 tambah 0 0, ini 10, sisa 1 terus 7. Oke, ini 7 tambah 7 14, 14 tambah 5 19, sisa 1. Lalu ini 8 12 19 juga, sisa 1. Ini juga 4. Nah, ingat di belakang koma ada 6, berarti sini hasilnya berarti 249.900. Oke, nah dari sini mana yang benar? Baik, yang pertama itu kurang dari 260.000. Nah, ini 249.900 kan kurang dari, berarti ini kita checklist. Oke, lebih besar dari 240.000 ya, 249.900 itu lebih besar, berarti ini kita checklist betul, dapat diperkirakan dengan 20 kali 12.500. Nah, kira-kira ini kalau kita kalikan hasilnya bener nggak? Tinggal ini aja, 12.500 dikali 2 itu berarti 25.000 ya, 250.000. Ini ya mendekati nih, bisa kalau kita 249.900 kalau kita bulatkan ya berarti 250.000. Selanjutnya soal nomor 3. Oke, perhatikan adik-adik ya. Terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 33 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Lalu 8 pangkat 2 ditambah 296 dan 36 kali 35. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, kita harus tahu dulu nih, ini totalnya berapa, ini totalnya berapa, ini totalnya berapa. Oke, kita langsung saja gaspol. Nah, langsung, yaitu 3 pangkat 2 artinya 33 kali 33 kali 33. Nah, ini kita kalikan dulu. 3 kali 3 yaitu 9, 3 kali 3 ya 9, 3 kali 3 9, 3 kali 3 9. Kita jumlahkan 9 tambah 9 18, sisa 1. Nah, 1089. Ingat, dikurangi 3 kuadrat, 3 kali 3 yaitu 9. Berarti di sini 0, 8, 10. Nah, bilangan pertama yaitu 1080. Nah, sekarang 8 yang ini nih, 8 kuadrat berarti 64 ditambah 296 ditambah 64 berarti sama dengan berapa nih? 10 sisa 1 16 sisa 1 360. Yang ini berarti 36 dikali 35. Kita kalikan 6 kali 5 30, 3 kali 5 15 tambah 3 18 tambah 3 18, sisa 1 3 kali 3 9 tambah 1 10 tambah berarti 0 16 sisa 1 2 1260. Nah,
1260. Oke. Nah, untuk biar ketiga bilangan itu faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut, kita bisa menggunakan cara mencari FPB ya. Mencari FPB itu faktor persekutuan terbesar. Nah, dengan cara sengkedan, kita ini dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali bilangan itu sendiri. Contohnya yaitu misalnya 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, misalkan kita mau bagi dulu berapa maunya, misalkan bagi 3 bisa, bagi 5 bisa, dibagi 2 juga bisa. Misalkan di sini mau dibagi 3, boleh nih. Bagi 3. Nah, 1080 bagi 3. Ini berapa nih dibagi 3? Oke. 1 bagi 3 nggak bisa, berarti 10 bagi 3 yang mendekati itu 3. 3 kali 3 9. Dikurangi jadi 1 bagi 3 nggak bisa, turun. 18 bagi 3 itu 6. 6 kali 3 18, kurangi 0, masih ada 0, jadi 360. Nah, sekarang 360 bagi 3 itu 120. Yang ini 1260 dibagi 3. Ini 4 kali 3 12. Oke, 0, 60. 6 bagi 3 2, 0, 420. Oke. Nah, selanjutnya bagi berapa lagi? Master dibagi. Nah, kalau misalkan ini bisa dibagi ke semuanya, maka ditulis di sini 3 ya, karena semuanya bisa dibagi. Selanjutnya ini kita bagi 3 lagi boleh. Nah, 360 bagi 3 itu berarti 120. 120 bagi 3 berarti 40. 420 bagi 3 yaitu apa itu? 420 dibagi 3 4 1 3 12 bagi 3 4 140 ya, ini 140. Nah, ternyata yang ini juga bisa, berarti tulis di sebelah kanan karena tiga-tiganya bisa. Oke, selanjutnya 120 kita bagi 2 saja yang agak kecil, berarti 120 bagi 2 itu 60, 40 bagi 2 20, 140 bagi 2 70. Nah, ini juga bisa 2, kita bagi 2 lagi. Oke, bagi 2, 60 bagi 2 itu 30, 20 bagi 2 10, 70 bagi 2 35. Nah, ini juga bisa. Oke, ini kita bisa bagi 5 nih. Nah, 30 bagi 5 6, 10 bagi 5 2, 35 bagi 5 7. Nah, ini berarti bisa 5. Nah, kesininya itu nggak bisa. Kalau KPK masih lanjut sampai 1, tapi kalau FVB sudah stop sampai sini. Kenapa? Ini nggak mungkin tiga-tiganya bisa dibagi. Bagi 2 ini bisa, ini nggak bisa. Bagi 3 ini bisa, ini nggak bisa. Ini bagi 7 ini nggak bisa, ini bisa. Oke, jadi FVB nya itu hasilnya 3 kuadrat ya, 3 kali 3 2 kali 2 4 kuadrat 2 kuadrat kali 5. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4 kali 5, 4 kali 5 20 kali 9 180. Nah, faktor dari 180 itu bisa 1 kali 180, bisa 2 kali 90 ya. Nah, lihat pilihannya sekarang nih. Mana yang kalau dikalikan hasilnya 180? Yang ini 2 kuadrat dikali 3 kuadrat kali 5. Ini 4 kali 9 kali 5 itu 180. Jawabannya oke. Nah, faktor dari 180 juga bisa 2, tapi nggak ada 2 di situ, maksudnya 90 nih. 90 kalau dihasilkan nih 2 kali 9 itu 18. 18 kali 5 jadi 90. Nah, ini jawabannya. Baik, masih semangat adik-adik. Oke, sekarang nomor 4 ya. Soal nomor 4, Master bacakan. Untuk membuat larutan disinfektan
atau larutan pembasmi kuman dibutuhkan cairan A dan B dengan perbandingan A berbanding B sama dengan 3:5. Jika tersedia 2,5 liter cairan B, maka volume maksimum larutan yang dapat dibuat adalah artinya ini sebenarnya jumlah ya antara A ditambah B. Jadi kita harus mencari dulu nilai A. B kan sudah ada 2,5, jadi A-nya berapa dengan perbandingan A. Di sini ada A berbanding B itu sama dengan 3:5. Nah, perbandingan itu sama aja per ya. A per B itu sama dengan 3/5. Nah, B-nya diganti oleh 2,5 karena yang diketahui B itu 2,5. Berarti sini A per 2,5 itu sama dengan 3/5. Setelah itu kali silang. A kali 5 berarti 5A. Kali silang 3 kali 2,5. Kita outret dulu saja. 2,5 kali 3, 5 kali 3, 5 kali 3 itu 15. 2 kali 3 6 tambah 1 7, berarti 7,5. Nah, berarti A sama dengan 7,5. Ini 5-nya pindah jadi per dibagi 5. Nah, berapa 7,5 bagi 5? Ini sama dengan 7,5 itu artinya 75/10. Kita menggunakan pecahan aja. Berarti per 5/1. Nah, ini dikali berarti jadinya 1/5. Berarti sama dengan 75/50. Nah, ini kita perkecil aja, dibagi 25. Itu berarti 3/2. Nah, berapa 3 bagi 2 itu sama aja 1,5. Ini 3 bagi 2. Ini mendekati 1 kali 2 berarti kan 2. 1,10 bagi 2 5. Ya. Oke. Nah, berarti A-nya itu ya sama dengan 1,5. Oke, sudah. Nah, berarti volumenya artinya di situ A ditambah B berarti sama dengan A-nya 1,5 ditambah 2,5. Nah, ini 5 10 jadi kesini 1 jadi akhirnya 4 ya. Ini 4,0. Apakah ada? Nah, ada. Inilah jawabannya. Baik, selanjutnya soal nomor 5. Mas, dan bacakan. Harga setengah kilogram cabai rawit pada hari ini adalah Rp35.000. Jika hari ini Ibu membeli cabai rawit seberat 2/4 kg, total harga yang harus dibayar Ibu adalah setengah kilogram ya. Setengah kilogram cabai rawit itu 35.000 ya. Setengah itu berapa sih? 1/2. 1/2 itu 35.000. Berarti di sini pertanyaannya 2/4 itu berapa? Baik. Setengah itu berapa seperempatnya sih sebenarnya? Itu 2 kalinya kan. Berarti 35.000 dibagi 2 saja itu berapa? Yaitu 17.500 ya. Jadi seperempatnya itu di sini sama dengan 17.500. Dari mana 35.000 dibagi 2 itu 17.500, karena kan setengah itu kan 2/4. Seperempat tambah seperempat itu nanti hasilnya setengah. Nah, di sini 2,5. 1 kilo itu
seperempatnya ada 4 kali, berarti kalau 2 kali 8 jadi ini 9 nih. Sudah, berarti 17.500 ya dikali 9. 0 kali 9 0, 0 kali 9 0, 5 kali 9 45, 5 sisa 4, 7 kali 9 63, 63 tambah 4 berapa? 63 tambah 4 67, bisa 6, 1 kali 9 9 tambah 6 15. Nah, jadi total yang harus ibu bayar itu 15.000, salah, 157.500. 157.500. Nah, jawabannya yang ini. Baik, mungkin itu dulu ya. Tetap semangat untuk belajar ya, jangan patah semangat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.